Aku di pantai, Bu Elis, aku di pantai. Saya juga nyoba nih ya, saya nyoba rekam lagi, mudah-mudahan nanti bisa. Coba aja dulu, sambil jalan aja. Pakai apa? OBS apa screen recorder itu tuh. Oke, kita mulai aja ya. Tadinya mah pamuklas gitu biar ngeliat sama Bu Ajisri gitu tuh. Kan kemarin kita sudah janji. Kita buka aja ya, ibu-ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Vina sudah ya? Belum, Bu? Nanti Sudah sekarang. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya ibu-ibu hebat semuanya? Alhamdulillah baik Bu Haji. Ya, sebelumnya yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah meluangkan. Mohon maaf diganggu waktu istirahatnya. Ini adalah rangkaian kegiatan akhir ibu-ibu di kegiatan atau mengikuti lomba guru inovatif, yaitu selamat saya ucapkan yang pertama kepada ibu-ibu yang masuk finalis guru inovatif. Untuk kemarin ya kita sudah melakukan perlombaan diantaranya best practice, peer teaching, dan yang terakhir video pembelajaran. Kenapa ibu-ibu yang berenam ini kok tidak dimasukkan semuanya? Di awal sesuai dengan juknis yang sudah disampaikan, untuk yang diundang yang masuk ke dalam sesi wawancara adalah penentuan juara 1, 2, 3 Lomba Guru Inovatif Kecamatan Kragilan. Dan terpilihlah ada Ibu Agnes Eka Septa dari Sentul. Ada Ibu Elis dari Ranting Cilembu, ada Ibu Finati dari Ranting Pematang. Ya, selamat ya untuk mewakili rantingnya masing-masing. Yang kedua, ibu-ibu perlu diketahui bahwa untuk penentuan juara Lomba Guru Inovatif ini, Ibu sudah memasuki tahapan akhir, di mana Ibu sudah dinobatkan sebagai juara 1, 2, dan 3. Nah, kami selaku Dewan Juri akan memilih kembali berdasarkan hasil wawancara yang sudah Ibu lakukan pada siang hari ini. Gitu ya. Ke depan nanti silakan Ibu memaparkan salah satu jawaban yang akan saya pertanyakan kepada Ibu ya. Di sini kita ada 3 pertanyaan. Sebetulnya tadinya saya mau bikin layar. Yang pertanyaan pertama itu visi mengikuti lomba guru inovatif. Yang kedua evaluasi best practice ya, peer teaching video. Kemarin video yang ditampilkan itu apa? Terus yang ketiga, silakan Ibu nanti paparkan tantangan kemarin ketika mengikuti lomba ya. Mungkin suka dukanya. Yang terakhir, harapan ke depan, selama 1 atau 2-3 tahun ke depan. Jika diumumkan Ibu sebagai pemenang, harapannya apa? Seperti itu ya. Kita mulai saja ya, Ibu guru hebat semuanya. Kita mulai dari untuk ranting dari Ibu Agnes dulu terlebih dahulu. Silakan nanti Ibu menyebutkan pertanyaan yang pertama yaitu visi mengikuti guru inovatif 5 saja. Dan saya akan sambil mencatat ya. Ya. Udah mulai Bu ya? Sebentar karena saya sambil mencatat ya. Boleh saya share Bu ini pertanyaannya biar ini. Boleh. Ini langsung semua dijawab apa gimana Bu Haji? Apa satu-satu? Satu-satu dulu. Oh, satu-satu. Visinya dulu berarti ya? Ya, boleh.
Ya, baik Bu Haji dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk menjawab pertanyaan wawancara. Yang alhamdulillah saya pribadi bisa sampai ke titik yang sekarang masih speechless sebenarnya Bu Haji. Tapi saya mungkin coba mengungkapkan lah, walaupun saya nggak tahu ini benar atau tidaknya, tapi yang saya ungkapkan yang saya rasakan aja gitu Bu Haji. Untuk saya dalam mengikuti lomba guru inovatif tahun 2023 ini mungkin yang pertama, lomba guru inovatif ini menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, kemudian kompetensi guru, dan kolaborasi. Karena ini kan kita mewakili ranting ya, tidak hanya pribadi atau sekolah. Yang jelas di situ ada kolaborasi, baik dari guru-guru di sekolah yang saya tempati, ataupun guru-guru dari ranting Sentul khususnya. Kemudian itu yang pertama. Yang selanjutnya mungkin saya ingin mewujudkan lingkungan belajar yang inspiratif ya untuk anak-anak gitu. Karena saya amati dan saya telusuri, anak-anak saya pernah tanya belum pernah menggunakan website. Maka saya coba untuk menghadirkan itu di kelas sebagai salah satu pendukung materi pembelajaran mereka, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang apalagi sekarang era teknologi lah gitu, katakanlah era digital. Jadi saya coba masuk ke situ, membuat website, jadi pengen ya bisa diakses di rumah. Mungkin namanya sekarang itu blended learning ya Bu Haji gitu. Jadi saya coba berinovasi di situ. Yang kedua, kemudian yang ketiga, yang jelas saya juga ingin mengembangkan potensi siswa sekaligus keterampilannya dalam menggunakan website yang saya buat. Tentu kita juga karena era digitalisasi, otomatis anak saya kenalkan dengan harapan untuk bisa mahir lah gitu di teknologi gitu. Kemudian saya juga berinovasi seperti itu, tentu punya visi ingin merangsang kreativitas saya sendiri gitu Bu Haji, merangsang kreativitas, inovasi saya, kemudian keaktifan saya sebagai guru. Kira-kira saya ini bisa memberikan apa kepada anak, kepada siswa, supaya mereka itu benar-benar tercapai apa yang sudah direncanakan di tujuan pembelajaran. Kemudian selain itu juga saya sebagai guru juga ingin jadi fasilitator yang baik untuk mereka. Ya, sudah Bu. Yang jelas sih ya pengen merangsang pembelajaran yang aktif dan tidak hanya di kelas gitu Bu Haji. Saya lebih ke situ. Mereka bisa akses kapanpun, saat terutama yang tidak masuk misalkan ya. Saya pengen lebih ke situ. Jadi lebih ingin menciptakan lingkungan blended learning tadi gitu tuh. Pengen siswa tuh perannya aktif, tidak hanya di sekolah tapi di rumah gitu. Itu aja Bu Haji. Oke. Terima kasih kepada Bu Agnis yang sudah memaparkan visi mengikuti lomba guru inovasi. Banyak ya. Ternyata nanti kita akan
kupas tuntas. Selanjutnya ada Ibu Elis. Ya, Bu Haji. Dipersilakan Bu Elis, sebutkan 5 visi Bu Elis ketika mengikuti lomba guru inovatif yang dilaksanakan di Kecamatan Keragilan. Silahkan Bu Elis. Terima kasih sebelumnya Bu Haji. Kesempatan kali ini luar biasa bertemu dengan rekan-rekan yang hebat karena kami di belakang layar tetap menjalin komunikasi dan berkolaborasi karena kami bukan lawan tapi kawan Bu Haji sebelumnya. Betul. Ya, luar biasa sih. Sebenarnya mungkin visi khusus saya tidak punya karena sebelumnya belum terbayang sama sekali lomba gurunya yang dilombakan itu tidak ada bayangan sama sekali karena ini baru pertama kali saya ikuti walaupun sudah lumayan lama menjadi guru tapi ini lomba yang pertama kali saya ikuti ajang gengsi lah mungkin ya bisa dikatakan seperti itu tapi di bidang prestasinya. Mungkin kalau visi secara khusus seperti yang saya katakan tadi tidak ada. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ketika semuanya bersama-sama, gimana nih caranya menyelesaikan perlombaan ini? Ternyata tujuan itu mengalir aja gitu. Oh, ternyata setelah ini semoga saya pribadi bisa menjadi guru yang lebih baik lagi lah pastinya. Dan bisa menjadi sebenarnya simpel sih Bu Haji. Semoga manfaat yang saya dapat dari kegiatan lomba ini menjadikan saya pribadi untuk memotivasi diri saya menjadi guru yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika kita mencoba membuat model atau menerapkan model pembelajaran yang tadinya hanya teori, kita coba terapkan, anak itu merasa, wah hari ini berbeda belajarnya ya Bu Guru. Nah, di situ jadi motivasi tersendiri juga buat saya pribadi Bu Haji. Oh jadi kita ini harus bisa berinovasi, mengkreatifkan lagi metode pembelajaran di kelas itu tidak hanya itu saja. Kemudian dari hal-hal itu ternyata kita emang harus terus dan wajib melek di kita. Itu jadi dengan adanya kegiatan lomba ini, ayo coba yang mana lagi yang harus kamu tahu, minimal kamu tahu, maksimalnya kamu praktekkan, kamu tularkan ke yang lain. Dan itu banyak sekali manfaatnya. Kita jadi tahu bermacam-macam teknologi yang zaman sekarang tidak hanya WA atau media sosial saja. Dari pembelajaran di kelas itu bisa kita terapkan menggunakan website dan segala macam. Dan selanjutnya, hal ini secara tidak langsung mendorong saya untuk menggali mengajak lagi rekan-rekan yang lain, yuk semuanya bisa berinovasi, semuanya bisa, tinggal mau belajar atau tidak saja. Karena mau bagaimanapun kita harus bisa mengikuti perkembangan anak sesuai dengan zaman seperti itu. Dan yang terakhir mungkin dari guru inovatif ini visinya masuk, jangan pantang menyerah karena semuanya itu akan terlalui dengan indah. Itu aja Bu Haji. Mungkin awalnya mungkin berat, saya pribadi merasakan berat sekali ini, tapi ternyata setelah kita jalani, kita lalui bersama-sama bergandengan tangan dengan kawan-kawan saya, ini luar biasa. Banyak sekali ilmu, banyak sekali pembelajaran yang saya dapat. Jadi sampai menyerah dan berputus asa seperti itu. Ya, itu saja Bu Haji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Oke. Kalau saya mengingat ini baru 4 ya, luar biasa. Baik, pemaparannya sangat luar biasa sekali untuk visinya ya dari Bu Elis. Secara tidak langsung sudah memberikan dampak yang luar biasa ya. Kita ke Bu Vina ya. Silahkan untuk Bu Vina menyebutkan salah satu visi dari Bu Vina ketika mengikuti lomba guru inovatif. Silakan Bu Vina sebutkan 5 saja Bu.
visi Bu Vina kemarin mengikuti lomba guru inovatif yang mewakili ranting. Apa sih? Gitu. Silakan Bu Vina. Baik, mohon izin Ibu pengawas pembina dari Kecamatan Kragilan dan rekan-rekan, Ibu guru hebat, dua-duanya idola saya, Ibu. Jadi dipertemukan dalam satu ajang yang sebetulnya setiap hari bertemu, namun memang lebih tahu tracking satu sama lain itu ya di titik ini gitu. Dan memang saya jadi bisa amat sangat senang gitu berada di titik ini karena dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti itu. Baik, mohon izin menyampaikan terkait 5 visi mengikuti lomba guru inovatif. Yang pertama itu adalah terkait dengan padahal berpartisipasi dalam kegiatan HUT PGRI itu Bu ya. Jadi kaitan partisipasinya ini memang ranahnya dalam hal pembelajaran sehingga dengan ini saya mengikuti kegiatan tersebut memang betul-betul dalam rangka berpartisipasi secara penuh, mencoba belajar secara penuh untuk mengabdikan diri sejauh mana apa yang sudah saya dapatkan untuk saya implementasikan. Yang kedua, tentunya di momen ini adalah ajang belajar untuk saya. Yang kedua pastinya, untuk belajar itu saya membutuhkan rekan-rekan yang memang memiliki daya juang yang sangat amat tinggi dan ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang memang berada betul-betul di garis terdepan dan saya wajib belajar dari kepada dua orang tersebut. Ini adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, kalaupun saya melihat track record yang sebelumnya, jadi sudah disampaikan. Kalaupun memang tidak mengikuti kaitan lomba, saya tetap harus mengimbaskan kaitan informasi ini karena ada kewajiban bagi saya, tuntutan sebagai guru pengimbas dan itu pun menjadi salah satu hal yang memang saya butuhkan untuk saya memiliki arena untuk saya bisa benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah dapat kaitan dengan menunaikan kewajiban saya dan ini menjadi hal yang bersambut gayung saya kira itu Bu karena bukan perihal sejauh mana saya tahu tapi betul-betul menjadi beban ketika hal itu sudah diinginkan seperti itu. Iya. Selanjutnya terkait dengan ajang pengembangan diri. Kalau saya melihat dari versi ada tagline salah satu teknologi HP saya itu kan HP-nya Realme gitu Bu ya. Jadi bagaimana HP itu berkompetisi versi terbaik daripada dirinya. Jadi bukan mau membuktikan kepada siapapun untuk menjadi bahwasanya ini saya bisa itu, tapi lebih kepada saya ingin mengajak diri saya pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada versi saya yang sebelumnya. Karena di sana pada saat berkembang itu banyak hal-hal yang kita pelajari selain daripada kontribusi terkait membuat bahan ajar dan lain sebagainya. Kondisi sosial nasional, bekerja sama dengan peserta didik, bekerja sama dalam situasi segala kondisi, itu mungkin yang bisa jadi satu tempaan yang baru yang hari ini saya pelajari seperti itu. Selanjutnya adalah ya itu tadi kurang lebih hal-hal yang bisa saya paparkan terkait visi daripada mengikuti lomba guru inovatif. Pada intinya kesimpulan dari visi tersebut adalah saya merasa senang karena hari ini dengan segala yang sudah terjadi dan ditentukan Allah menetapkan di sini untuk saya diperkenalkan kepada orang-orang hebat dan insya Allah saya akan banyak belajar lagi kepada guru hebat yang ada di sini. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Vina atas penjelasan visinya ya. Baik, Ibu-ibu sudah didapat ya beberapa jawaban terkait visi yang sudah disampaikan. Ternyata dari pemaparan yang sudah disebutkan itu salah satu intinya itu memang untuk menumbuh kembangkan kreativitas yang sudah dimiliki oleh kita ya. Tadi Bu Agnes sudah menjelaskan bahwa kita itu sebagai guru harus bisa meningkatkan kreativitas guru ya, terutama kolaborasi antar sekolah. Di sini sebagai utusan dari masing-masing ranting sudah mempercayakan ke Bu Agnes. Nah, tinggal Bu Agnesnya bagaimana nih gitu ya. Untuk mengikuti lomba ini supaya lebih maksimal. Terus untuk Bu Elis secara keseluruhan sudah bagus ya. Intinya sih bisa berinovasi melalui ajang video guru inovatif ini
apalagi kita sudah berada di zaman yang berbasis IT. Betul, kita harus lebih banyak menggali pengetahuan sumber. Karena memang sekarang untuk belajar itu kita hanya perlu waktu dan tenaga mulai dari diri sendiri. Motivasinya tidak hanya dari diri sendiri saja, tapi harus diimbangi dengan faktor lainnya. Di antaranya kalau ketika kita di sekolah, motivasi kepala sekolah, dukungan guru ya, serta peran wali murid itu juga sangat dibutuhkan. Kalau kita berbicara di keluarga, tentunya ada dukungan keluarga ya. Ibu, orang tua ya, suami, anak tercinta itu juga bisa menjadikan suatu dorongan motivasi ibu ketika melakukan hal-hal terutama yang akan berdampak kepada ibu sendiri atau anak-anak. Karena memang background kita itu sebagai pendidik ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Tadi saya menarik juga misi yang sudah disebutkan oleh Bu Vina ya. Memang betul Bu Vina sebagai salah satu guru yang menjadi leadership yang akan mengimbaskan, karena memang imbasnya itu kan harus diimbaskan kepada sekolah lain. Kebetulan Bu Vina ini adalah sekolah yang mengikuti program PSP, sekolah bergerak. Jadi secara tidak langsung ini gayung bersambut ya, yang seperti tadi Bu Vina jelaskan. Tapi tidak apa-apa Bu Vina, ini merupakan suatu perdana juga ya bagi kami khususnya pengawas di Kecamatan Keragilan. Karena memang jujur ini suatu pengalaman yang luar biasa juga ketika saya mengikuti beberapa lomba event ya, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Nah sekarang saya dijadikan sebagai juri atau dijadikan sebagai pemotivasi untuk ibu-ibu supaya ikut gitu ya. Nah mulai dari sini mudah-mudahan gitu ya, tidak hanya mengimbaskan saja, tidak hanya bisa memotivasi saja, tidak hanya meningkatkan kompetensi saja, tapi ibu-ibu jangan patah semangat sampai di sini. Lanjutkan perkembangan yang sudah dimiliki kemampuannya, terutama dalam hal baik itu pembuatan best practice, di kegiatan peer teaching, sampai di video pembelajaran. Karena memang sekarang itu jujur ya, setelah melihat video yang sudah dibuat itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus gitu. Bukan semuanya tidak bagus, tapi memang di ajang lomba itu kita semuanya harus bisa menentukan, karena memang di lomba itu kan ada yang pemenang juara 1, 2, 3. Tidak apa-apa. Seperti tadi kalau Bu Vina sih memang menjelaskannya itu harapannya itu ya ikut berpartisipasi secara penuh. Sebetulnya tidak hanya Bu Vina saja, saya juga selaku pengawas baru, karena perdana Bu Vina tidak apa-apa. Kita di sini semua sama, kita belajar bersama, sharing bersama. Insya Allah dengan kegiatan guru inovatif ini, mudah-mudahan guru-guru di Kecamatan Keragilan akan muncul lagi guru inovatif lainnya. Tidak hanya 6 orang, tapi ratusan orang. Bahkan semuanya dari masing-masing sekolah itu bisa belajar, terutama ya belajar dari guru-guru yang hebat ini. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ya, tentang evaluasi. Evaluasi ini bisa pelaksanaan best practice, pre-teaching, dan video pembelajaran secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan pelaksanaan yang sudah Ibu lakukan bagaimana? Karena nanti di pertanyaan yang ketiga itu ada tantangan yang dihadapi. Kalau evaluasi itu mungkin dari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai penyiapan. Bagaimana? Apakah Ibu itu dibantu oleh guru OPS? Apa murni ini video atau modul ajar kemarin, atau editing videonya, atau strategi pembelajarannya saya yang milih? Gitu. Semuanya, mulai dari best practice, teaching, sampai editing video. Murni apa dibuat oleh Ibu? Apa dibantu? Atau bagaimana? Atau belajar dulu? Atau sudah didapat sebelumnya? Gitu. Silakan Ibu ungkapkan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai membuat suatu baik itu best practice, video pembelajaran, ataupun peer teaching yang sudah Ibu lakukan. Dimulai dari Ibu, silahkan. Ya,
Terima kasih Bu Haji. Untuk pertanyaan yang kedua ini evaluasi ya secara menyeluruh Keseluruhan. gitu ya Bu Haji. Untuk perencanaan best practice, peer teaching, video pembelajaran itu saya emang punya ide sendiri Bu Haji, tapi saya juga bertanya kepada teman, kira-kira kalau best practice itu kan karena ini awal ya Bu Haji, bagi saya pribadi belum pernah, siapa tahu teman itu sudah tahu atau sudah mengenal atau bahkan sudah lebih paham dari saya tanya ternyata memang mereka juga belum begitu memahami. Akhirnya best practice ini memang saya raba-raba sendiri Bu Haji karena melihat contoh yang Bu Haji berikan waktu kita tekmit itu kan memang sejenis PTK ya gitu Bu Haji. Jadi saya dalam presentasi yang saya tampilkan tuh ya apa yang saya siapkan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya buat, yang saya tampilkan gitu tuh. Bukan menampilkan semacam pengetahuan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti ini. Jadi saya tuh mungkin kekurangannya di situ Bu Haji. Saya mengevaluasi itu melihat teman-teman banyak menampilkan terutama yang terkait dengan kurikulum merdeka gitu ya Bu Haji. Saya tidak menampilkan itu gitu tuh. Saya langsung kepada teknis pelaksanaannya gitu tuh. Kemudian untuk peer teaching saya dari modul ajar memang karena saya yang buat sendiri gitu ya Bu Haji, dari perencanaan kemudian sampai pelaksanaan gitu, sampai saya kan sebelumnya itu juga pernah saya buat gitu, terus pernah saya ajarkan ke anak-anak juga, jadi saya ambil yang itu aja deh yang kemarin saya tampilkan di peer teaching gitu tuh. Alhamdulillah ya sejauh ini tidak ada masalah gitu tuh. Kemudian untuk video pembelajaran ini yang sedikit menyulitkan gitu Bu Haji, karena memang dari perencanaan video ini kan saya mengalami beberapa kendala yang mungkin nanti saya ceritakan di bagian ketiga ya Bu Haji ya. Tapi secara hasil gitu saya alhamdulillah cukup puas dengan hasil dari best practice, peer teaching, video pembelajaran yang insya Allah tentu saya yakin lah dari hasil ini tidak membuat saya putus asa. Justru saya banyak bertanya ke teman-teman, kok bisa gitu videonya sampai ya Elis sudah sampai like-nya banyak gitu Bu Haji. Itu gimana itu? Mungkin karena videonya pasti lebih bagus ya Bu Haji. Saya harus banyak belajar melihat dari videonya Elis, kemudian Vina dari best practice-nya cara menerangkan. Saya belajar banyak dari situ Bu Haji. Alhamdulillah dalam hati saya merasa ya mungkin ini adalah salah satu keuntungan bagi saya mengikuti lomba guru inovatif gitu. Jadi saya juga banyak belajar juga dari teman-teman yang tadi saya sebutkan, ternyata kita bisa berkolaborasi loh di lomba ini gitu tuh. Kita cari yang baik kita ambil gitu, yang kurang baik kita buang kayak gitu Bu Haji. Ini itu aja Bu Haji. Oke, terima kasih. Sama ya Bu Agnes. Tidak apa-apa, di sini juga sama. Karena memang kemarin untungnya kita punya persiapan ya 1 bulan lebih. Mungkin nanti ke depan, karena Ibu kan sebagai leader ya, leader di sekolah, nanti di ranting, bahkan nanti utusan kecamatan yang terbaik, itu siapa aja bisa melakukan berbagi. Begini, kalau untuk secara keseluruhan, best practice yang terbaik itu tidak ada. Best practice yang baik itu yang dilakukan dan dibuat. Itu. Saya sih ingatnya ketika saya mendapatkan suatu ilmu, ketika ilmu itu mau best practice atau video pembelajaran, apapun itu, jika kita mau mempelajarinya, kita jangan melihat isinya. Yang terpenting kita tahu nggak, paham nggak caranya, ini dibuat dari mana. Itu sih intinya. Apapun yang sudah dibuat oleh kita, itu semuanya sudah bagus. Yang nggak bagus itu yang nggak buat. Tuh. Ya. Setuju Bu Haji. Ya, kalau tadi kan Bu Agnes ya, kita lihat nanti penjelasan dari Bu Elis tentang
Evaluasi. Ya, evaluasinya. evaluasinya. Oh, luar biasa sekali ya. Kalau misalkan kayaknya sebenarnya mah ini kayak bukan wawancara ya Bu Haji ya. Ngobrol. Lebih ya ngobrol merefleksi diri sendiri semua aja gitu. Kalau Ya, betul. ya, kalau dari saya pribadi ya Bu Haji, alhamdulillah untuk best practice, peer teaching maupun video pembelajaran memang sebelumnya sudah pernah mencoba. Kebetulan tahun kemarin saya baru selesai menyelesaikan PPG. Jadi best practice-nya sudah pernah buat, peer teaching-nya juga sudah, video pembelajaran juga sudah gitu tuh. Ya. Jadi lumayan banget lah gitu tuh sebenarnya. Dan Wow. ya sejauh ini sih ketika mau membuat untuk perencanaan segala macam, memang dari teman-teman di ranting dan sekolah menyerahkan sepenuhnya ke saya. Monggo Bu Elis mau mau pakai yang mana, kelas berapa? Karena kebetulan kelas saya belum kurikulum merdeka ya. Jadi silahkan saja disesuaikan nyamannya di mana. Untuk modul ajar saya buat sendiri. Saya konsultasikan, kebetulan kepala sekolah saya ini open minded banget Bu Haji. Beliau ini sangat terbuka dan mau membantu gitu, mau membantu bawahannya ketika saya minta saran. Awalnya beliau ragu-ragu ketika selalu bilang bagus Belis bagus, ketika saya menolak Pak jangan selalu bilang bagus, saya tidak suka. Saya lebih suka tolong kasih masukan ke modul ajar saya. Baru setelah itu baru beliau mau, oh ya udah sini, baru mau mengoreksi gitu. Setelah saya membuka pernyataan seperti itu, baru beliau mau membantu saya mengkritisi untuk memperbaiki lah. Dari modul ajar sebelum saya praktekkan, diperbaiki dulu sama beliau, kurangnya di mana, lebihnya di mana. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian best practice juga seperti itu Bu Haji. Beliau sampai menyodorkan contoh yang sudah pernah beliau buat gitu. Seperti ini nih Bu Elis best practice-nya. Saya menyerah Bu Haji yang beliau contohkan itu karena emang sangat komplit gitu. Seperti mendekati PTK. Saya menyerah, tapi saya menyodorkan seperti yang Bu Haji kirim contoh yang metode STAR itu. Nah, saya mampunya seperti ini bagaimana? Oh ya udah nggak apa-apa, lanjutkan. Jadi sejauh ini saya tidak bekerja sendiri, dibantu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah mengevaluasi sebelum dipraktekkan dari best practice itu. Beliau menyarankan katanya kalau untuk hasil itu harus ada yang namanya tabel atau diagram. Yang diwanti-wanti sama beliau tuh itu untuk resultnya itu. Jangan cuman data biasa saja. Dan itu saya lakukan, saya tuangkan di best practice. Kemudian untuk video pembelajaran, sebelum saya publish, saya konsultasi juga kepada kepala sekolah, apa saja yang kurang Pak, apa saja yang harus saya tambahkan. Beliau kasih masukan ini penjelasan materi dari gurunya kurang, tambahin, gak apa-apa waktunya lebih sedikit katanya dari 25 menit. Ini katanya apa namanya penjelasan atau presentasi dari siswanya juga kurang panjang, coba dipanjangin videonya. Jadi semuanya itu saya tidak kerja sendiri karena emang ada beberapa masukan yang saya terima dan itu luar biasa sekali. Masukan-masukan positif lah sejauh ini. Untuk kedepannya ya evaluasi selanjutnya harus jauh-jauh waktu lah, jauh-jauh hari saya itu bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi supaya tidak kejar-kejaran gitu antara evaluasi sama perbaikan dengan ya saya anggap dosen pembimbing saya nih gitu tuh yang ada di sekolah gitu. Karena luar biasa beliau sangat support sekali untuk kegiatan ini karena punya pengalaman juga ya Bu ya. Jadi ya sangat terbantu buat saya pribadi gitu. Untuk semuanya dari segala macam yang sudah dilalui ya luar biasa keren lah gitu buat saya pribadi, banyak hal yang ya mungkin ilmunya itu yang buat saya banyak gitu karena kolaborasi yang terjalin di sekolah itu alhamdulillah lumayan harmonis, tidak ada kendala yang berarti sejauh ini sih. Alhamdulillah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ya terima kasih. Luar biasa. Pengalaman, memang pengalaman ini adalah guru yang terbaik. Ya, dimanapun kita belajar, saya bisa berdiri begini karena memang pengalaman.
Jadi jangan melupakan pengalaman gitu ya. Pengalaman pahit apapun harus kita terima, dan seburuk apapun pengalaman harus kita jalani. Yang terpenting intinya begini, ketika kita berada di suatu titik, kita bisa melewati pengalaman tersebut, ambil hikmahnya. Karena banyak kejadian ataupun pengalaman itu ya yang memberikan, karena pengalaman itu kan ada pengalaman yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, atau sebaliknya. Gak mungkin kan kita itu berada di titik yang pengalaman menyedihkan aja, tidak. Ada juga pengalaman yang bisa memberikan suatu warna, seperti mengikuti guru penggerak gitu ya. Jadi memang setelah ditanya visinya nggak ada yang terbebani, karena memang ya udah, memang ini kita enjoy aja kok, nggak ada paksaan gitu. Apa mungkin dari pengawasnya, karena memang pengawasnya masih muda, terus pernah ngikutin lomba, oh ternyata tidak. Jadi memang pengalaman itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber. Tidak apa-apa ibu-ibu mempunyai satu apa namanya ya, yang dianggap sebagai motivator gitu. Karena motivator itu banyak ya, di lingkungan kerja, ada kepala sekolah, ada guru, bahkan wali murid bisa. Saya dulu bisa membuat editing video, salah satunya dulu itu bertanya sama wali murid, karena memang background wali murid itu dia mempunyai studio gitu. Jadi bertanya gimana sih gitu. Akhirnya, oh cuman gini doang. Oh iya gitu. Atau dari murid sendiri gitu. Tapi karena memang sekarang murid itu harus canggih, jadi gurunya minimal harus tahu gitu ya. Tapi beruntung kalau zaman sekarang bisa difasilitasi ya dari sekolah. Jadi sekarang ini saya menggunakan fasilitas wifi sekolah gitu. Jadi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika kita ya memang kita harus berkorban semuanya, berkorban tenaga. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu tidak dengan tangan yang kosong ya, kita harus meraihnya, kita harus menjemputnya. Kata orang-orang mah menjemput bola, memang benar, bukan menjemput bola aja yang dijemput, tapi rezeki, pengalaman supaya kita berhasil juga itu harus dijemput, salah satunya dengan belajar gitu. Tapi kemarin pengalaman Bu Elis mungkin didapat dari PPG, karena memang saya juga di PPG ya, luar biasa di PPG, gurunya hebat. Bu Vina, untuk Bu Agnes sudah mengikuti apa belum? Udah Bu, mereka duluan. Udah Bu. Ya. Iya. Cuma diakuin, memang untuk yang PPG sekarang itu, kalau dulu itu kita secara daring, kalau sekarang luring, murni, itu pure. Mulai dari kita mengikuti Zoom setiap hari, mengerjakan tugas, LK, itu banyak menyita waktu, dan itu sangat luar biasa. Tapi dengan kita mengeluarkan tenaga, pikiran ya, waktu, ada sesuatu lah yang didapat. Seperti Bu Elis ini, jadi membekas gitu. Jadi ketika ada lomba, ya udah, memang ini masih Bu Haji gitu, jalan aja. Ya kita nanti memodifikasinya. Iya. Ada masukan baik dari kepala sekolah, guru gitu ya. Ya udah gitu. Ya makanya setelah melihat kegiatan kemarin, wow luar biasa. Mungkin kecamatan lain iri ya Bapak Ibu, ketika kenapa sih gitu di kecamatan lain kok nggak ada. Terus yang saya sayangkan gitu kemarin itu, kenapa kita itu nggak mengikuti lomba kegiatan ajang tingkat kabupaten gitu. Padahal saya udah wanti-wanti harapannya, ternyata itu sudah lewat. Dan yang ikut itu memang dari SDIT Bina Insan. Waktu itu sudah ada email balasan, disuruh merubah apa gitu ya, tapi diabaikan. Nah ini yang saya sangat sayangkan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ya, ibu-ibu yang ketiga ini bisa ikut ajang lomba video pembelajaran baik secara daring ya, dilakukan oleh dari pihak dinas ataupun nanti dari info-info medsos. Saya dulu ikut video editing video secara nasional itu dari medsos. Jadi saya tidak tahu kalau waktu itu video pembelajarannya tingkat nasional dan masuk juara 4. Itu memang pengalaman yang sangat luar biasa ya. Tapi waktu itu juga sama. Visi saya itu bukan menjadi seorang pemenang, tapi sudah bisa menyelesaikan ketika apa yang disuruh waktu itu. Jadi waktu itu disuruhnya ya udah
membuat video pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan secara daring karena memang waktu COVID-19. Jadi memang guru-guru yang lain mungkin di zona nyaman atau atau informasi yang didapat itu mungkin tidak menyebar ya. Akhirnya ya udah daftar secara daring. Dan luar biasa. Jadi ketika itu saya dapat bisa diimplementasikan. Salah satunya ya di guru keragilan ini. Jadi ibu-ibu sangat beruntung ya. Saya juga beruntung bisa menularkan gitu tuh beberapa proses tahapan ketika wah ternyata menjadi guru inovatif itu tidak hanya nge-share doang, nyebar doang. Yang lihat enak, tapi dampaknya kita rasakan. Hanya ngajar doang peer teaching, saya juga bisa. Mungkin ada orang yang beranggapan gitu, cuman Bu Pina kayak gitu doang, saya juga bisa dong. Tapi kan enggak begitu. Jadi dari prosesnya, dari mulai ibu mengikuti juknis ya sesuai dengan petunjuk, nggak apa-apa. Yang bertanya itu memang yang kita belum tahu nggak apa-apa, itu wajar, manusiawi. Walaupun saya menjelaskan best practice ala saya seperti itu nggak apa-apa. Mau membuat yang sama persis nggak apa-apa. Tapi yang jelas di sini Bapak Ibu ibu-ibu akan ketahuan kreativitasnya. Oh ternyata ini begini. Nah itu disitulah peran kami nanti ya ke depan. Tidak hanya meningkatkan lomba guru inovatif aja, tapi nanti akan dipantau karena ibu-ibu ini akan nanti ditindaklanjuti, tidak hanya mengikuti lomba aja, nanti suatu saat juga ibu akan melaksanakan. Jadi harus keberlanjutan lah, bahkan harus menularkan ilmu-ilmu ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli sama Bu Agnes. Kita lanjut ke Bu Finati. Bu Vina, gimana Bu? Apa sama evaluasinya? Kalau Bu Vina sih, yang saya harapkan nanti bukan sebagai implementasi PSP ya Bu. pengen jawaban lain gitu. Iya, apa? Iya. Gimana Bu Vina? Evaluasi. Terkait evaluasi, mohon izin Bu Haja, jadi best practice peer teaching video pembelajaran ini kan ada satu kata kunci, pembelajaran berdiferensiasi gitu. Yang saya khawatirkan itu bukan sebagai banyaknya materi, maksudnya materinya banyak gitu, tapi melainkan saya harus melis satu demi satu, khawatir ada miskonsepsi, karena menyampaikan itu semua orang bisa, tapi terkait memvalidasi ini ranahnya kemana, mungkin itu yang harus saya lihat Bu, karena terkait informasi terkait IKM itu kan sebetulnya bukan hanya didapat terkait PSP gitu Bu ya. Kalaupun ada di PSP itu mungkin sudah launching program, tapi informasi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang termasuk ke dalam IKM itu kan sekarang sudah mulai banyak di berbagai platform, TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, dari semuanya ini, bagaimana caranya mengkonsep jadi satu pola yang memang pola-pola ini adalah pola-pola yang relnya itu, blueprintnya itu betul gitu Bu. Jadi kan banyak informasi, justru kita bingung, sedikit informasi juga bingung. Jadi disitulah transisi di mana memvalidasi ini ke sini, arah ke sini. Nah, dikuatkan dengan segala pemahaman yang coba ada bertanya kembali, memvalidasi kembali betul atau tidak, karena ranahnya ini kaitannya khawatir miskonsepsi seperti itu, baik dari best practice, peer teaching maupun video. Kaitan best practice mungkin sama yang seperti disampaikan Bu Agnes tadi kan, Bu Eli, pernah dilalui pada saat PPG waktu itu di tahun 2021. Jadi memang menggunakan metode tersebut untuk meninjau kembali gitu terkait hal yang sudah dilalui seperti itu untuk best practice. Untuk peer teaching sendiri, kaitannya memang mengkonsepkan pembelajaran berdiferensiasi di atas modul dengan realistis di atas kelas dengan siswa yang hidup, itu kan memang tidak langsung secara instan seperti itu Bu, karena banyak kaitan program-program pengelompokan dan hal-hal yang memang harus sesuai gitu, karena tidak bisa mengkonsepkan dalam satu hari. Pada intinya
tersesuai dengan visi yang tadi kaitannya mencoba dan senang belajar. Mungkin tahapan itu bisa digunakan. Cuma kalau untuk sampai dikatakan pro sekali, belum sampai sana karena memang kalau tidak menceburkan diri, mau kapan lagi gitu. Mau tahu ini peer teaching itu seperti ini, mengaitkan dan menulis modul. Modul ini kan memang kaitan modul banyak terkait diferensiasi, banyak jenis contoh program modul. Namun kaitan modul-modul yang saya mau mengambil satu inisiasi modul yang memang mengkolaborasi antara bagaimana menyatukan kekhasan peserta didik jadi satu dalam satu kelompok. Seperti itu modul pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan pembelajaran namun disesuaikan dalam PPL itu tadi. Terkait dengan video pembelajaran, untuk video ini kan bukan, alhamdulillah karena saya pegangan editing, biasanya saya ngoprek mainnya itu di Filmora, Bu ya. Jadi untuk Filmora ini dari video mentahnya itu saya masukkan scene-scene yang memang ini kaitannya dengan inti, penutup dan lain sebagainya memang ada dalam pembelajaran runut dari awal sampai akhir termasuk dalam inti kaitannya dengan PBL itu tadi. Saya cut, saya gabungkan, saya render, cuma saya memang dikomen oleh, kan saya dibantu juga oleh Pak Dwi itu, Bu. Jadi Pak Dwi bilang, Bu Vina terlalu kasar mengkatnya, jadi terlihat jedanya tuh tidak berjeda secara halus gitu. Jadi beliau juga memperbarui gitu, dan juga membantu saya dalam proses launching gitu. Mungkin kaitannya kalau Geraha kan YouTube-nya masih baru, Bu ya. Jadi algoritmanya juga belum menyasar viewers secara utuh, mungkin berbeda dengan Bu Agnes dan Bu Elis yang sudah lama gitu YouTube-nya. Saya betul-betul baru di hari ketika Ibu mencetuskan, ayo bikin YouTube, itu baru Ada di YouTube-nya seperti itu, Bu. Jadi mungkin ini menjadi, tapi alhamdulillah Bu, banyak progres baiknya gitu. Alhamdulillah kami bisa punya satu akun yang memang mengakomodir karena memang tuntutannya sebetulnya YouTube harus ada sedari dulu, cuma memang belum terimplementasi. Tercetuslah ketika di Lomba Guru Inovasi ini, jadi saya bersyukur sekali terkait hal-hal yang sebetulnya banyak menguntungkan kaitan dengan guru inovasi ini gitu, Bu, menurut saya. Mungkin itu Bu Uji yang bisa saya sampaikan terkait evaluasi dari guru inovasi. Luar biasa ya, sisi lain dari imbas guru PSP ya, Bu Agnes, Bu Elis, luar biasa ya. Tapi memang jelas, betul, tapi nggak apa-apa. Karena memang itu satu tantangan buat kita ya, tidak hanya tertantang membuat sesuatu itu karena kita mau mengikuti ajang, tapi tidak apa-apa. Bu Vina belum terlambat, silahkan. Saya hanya memfasilitasi kegiatan perlombaan ini sebagai ajang menambah motivasi guru aja, baik itu dari segi pembuatan best practice, best teaching, dan video pembelajaran. Dan sebetulnya kalau saya bertanya, ada yang bertanya itu ngejelumet banget itu. Itu nanti apa bisa mengcovernya dan ya secara bersama-sama kan akhirnya kita bisa melalui bersama sesuai dengan juknis yang sudah kita sepakati. Sebetulnya pelaksanaan guru inovatif yang model ini sebetulnya ini tidak lain adalah salah satu bentuk yang sudah saya lakukan di tingkat baik itu kecamatan, kabupaten ataupun nasional. Jadi harapan Bu Pina tadi sebagai progres ya dan bersyukur sebetulnya semuanya ya, tidak hanya Bu Vina aja gitu. Tidak apa-apa, silahkan nanti Bu Vina, viewer itu dengan sendirinya akan bertambah insya Allah. Saya juga membuat kemarin channel karena memang tadi sama. Kalau saya memang dibuatkan maksudnya bukan pas waktu lomba karena memang tuntutan waktu itu saya pengen gitu ya ada saudara yang mendapatkan monetisasi dari YouTube gitu ya. Akhirnya gimana sih caranya gitu, ternyata memang di situ harus yang live streamingnya banyak ditontonnya. Saya pernah mendapatkan uang dari YouTube itu 400.000. Itu dikirim dimonetisasi dari video pembelajaran yang sudah ditonton ya seperti Bu Agnes dan Bu Elis ya, lebih dari 2,2 ribu. Jadi kemarin saya sudah 3,6 ribu. Tapi kalau untuk jumlah subscriber
Itu juga berproses, Bu Vina, Bu Agnis, Bu Elis, tidak apa-apa. Harapannya nggak apa-apa kalau saya dijadikan sebagai motivasi gitu ya. Di ajang lomba ini nggak apa-apa, ambil sisi baiknya aja. Yang terpenting ibu-ibu bisa meningkatkan kompetensi di bidangnya, entah itu di bidang pembelajarannya, editing videonya, ataupun apapun itu. Ya, tidak semuanya harus dikuasai. Seperti itu ya. Semangat Bu Vina, tidak masalah. Baru pertama dibanding Bu Elis sama Bu Agnis nggak apa-apa. Ini sebagai suatu wadah kok gitu. Mudah-mudahan dengan kegiatan lomba guru inovatif ini Bu Vina akan terpancing, termotivasi gitu ya untuk membuat video-video pembelajaran yang nantinya diunggah gitu ya. Tidak hanya penyampaian video pembelajaran aja, nanti membuat program sekolah apa gitu ya yang berdampak pada murid, itu bisa nanti didokumentasikan. Dan ini ibu akan berdampak nanti ke sekolah seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga ya, karena ada 2 lagi. 5 tantangan aja. Silakan sebutkan 5 tantangan yang dihadapi ketika mengikuti lomba yang kemarin. Silakan untuk Bu Agnis 5 tantangan. Ya, terima kasih Bu Haji. Yang pertama sih tantangan dari kesiapan pribadi ya Bu Haji, karena memang tahun ini adalah tahun pertama saya menerapkan kurikulum merdeka di kelas 5, ditambah saya harus pindah tugas gitu. Jadi adaptasi yang luar biasa gitu dengan muridnya, dengan lingkungan sekolah gitu Bu Haji. Saya juga kan harus mengejar informasi tentang kurikulum merdeka, apalagi pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah saya masuk Kombel Bu Haji itu dari situ termotivasi gitu mencari banyak informasi tentang kurikulum merdeka, apalagi yang utamanya adalah salah satunya itu pembuatan modul ajar yang harus mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa. Saya ada ketakutan, takut salah, takut tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu juga yang jadi tantangan yang saya hadapi saat mengikuti lomba gitu Bu Haji, karena memang tentu semua bagian kategori best practice, peer teaching, video ini kan awalnya dari modul ajar ya Bu Haji. Saya juga banyak bertanya dengan atau sharing dengan Bu Eko yang sudah senior lah di situ. Jadi saya juga banyak bertanya pada beliau, kira-kira ini bagus enggak modul ajarnya? Oh katanya, ya udah bagus, tapi ya sudahlah, karena beliau sudah berkata seperti itu, saya percaya dan menerapkan gitu tuh pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin saya sudah tampilkan mungkin sebagian di peer teaching-nya. Kalau untuk best practice-nya, insya Allah tidak ada tantangan sih Bu Haji, mungkin dari segi kesiapan saja, dan mungkin ada miss gitu tuh, apa yang harus saya tampilkan ternyata tidak sesuai harapan saya gitu Bu Haji. Banyak yang hilang poinnya dari presentasi yang saya tampilkan. Kemudian kalau peer teaching itu mungkin tantangannya ya saya kalau boleh cerita sedikit, karena mungkin saya pernah WA Bu Haji terkait video, saya belum bisa share linknya karena memang belum jadi. Tantangannya itu karena pada saat pembuatan video di kelas itu, karena saya juga kan menggunakan internet, kemudian harus merekam, jadi saya bawa 2 HP itu Bu Haji. Saya harus gunakan internetnya, ya saya harus merekam, saya gunakan untuk aplikasi Quizizz, memindai gitu, memindai jawaban, itu berat Bu Haji. Sampai saya lupa mengatur resolusi video. Makanya hasilnya itu besar Bu Haji, dan itu dari pagi sampai siang itu saya kasihan sebetulnya sama anak-anak, tapi ya sudahlah, saya minta anak-anak gitu untuk mohon pengertiannya Ibu, beberapa part itu ada pengulangan gitu karena kendala di perangkat gitu Bu Haji. Kemudian dari segi waktu Bu Haji, karena memang saya mengambil inovasi di website. Sebelumnya saya memang sudah pernah mengikuti pelatihan membuat Google Sites, tapi karena mungkin ilmu itu tidak diterapkan langsung, mengendap, dan ketika memulai itu
saya harus meraba-raba lagi. Mungkin dari segi waktunya agak lebih lama, jadi saya juga agak sedikit kerepotan untuk membuat website di Google Sites gitu. Sebetulnya bisa di Canva, tapi saya ingin yang satu website itu bisa mewadahi semua media ajar yang saya punya gitu. Akhirnya saya ingat bahwa saya pernah dapat ini, ya udahlah kenapa nggak dipakai. Toh sekalian saya mengingat, saya merecall kemampuan saya gitu, saya pengen tahu gitu sejauh mana saya bisa buat website yang bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk siswa saya, kemudian untuk guru-guru yang lain. Itu termasuk Ibu Elis yang mungkin kemarin ini itu apa gitu, bertanya beliau, ya saya jelaskan gitu. Alhamdulillah di sekolah pun sama itu, Bu Agnes pakai apa, mereka banyak bertanya, ya alhamdulillah mereka antusias gitu, dan anak-anak juga sama. Yang salah satunya sulit mungkin yaitu dari segi waktu saja Bu Haji, karena membuat video itu kan editingnya luar biasa. Saya boleh cerita sedikit Bu Haji ya, waktu kita peer teaching itu kan hari Senin ya Bu Haji, saya belum tidur sama sekali karena memang harus editing video. Semalaman itu baru bisa kirim ke Bu Haji itu sekitar subuh kan ya Bu Haji, itu baru benar-benar selesai dan harus bersiap gitu untuk peer teaching dalam keadaan yang kurang tidur sebetulnya saat peer teaching, dan dapat urutan 5. Wah, lumayan juga gitu nunggunya. Tapi alhamdulillah saya tahan itu rasa kantuk, rasa kurang apa ya, seperti kurang persiapan lah Bu Haji sebetulnya gitu. Tapi ya nggak tahu kok hasilnya bisa ya, boleh saya katakan ya alhamdulillah baik itu Bu Haji, ditanggapi oleh para juri. Ya mungkin itu rezeki ya Bu Haji ya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendukung, karena kelihatan saya tuh kelihatan capek, teman itu menyadari gitu tuh. Ada yang bilang ngantuk lah segala macam. Ya tantangannya mungkin di situ aja Bu Haji. Siap. Oke, terima kasih ya. Kalau dari Bu Agnes dari segi kesiapan ya, komunikasi dan pembuatan waktu itu yang cukup memakan waktu yang sangat lama. Tidak apa-apa. Kita dengarkan penjelasan dan dihadapi oleh Bu Elis nih gimana, apa sama dengan Bu Agnes? Silahkan Ya, sebutkan 5 tantangan. Ya. Terima kasih Bu Haji sebelumnya. Yang namanya tantangan karena mungkin lingkungan kerja kita sama, ya nggak jauh beda ya. Pelaksanaannya juga sama, sistem yang kita hadapi juga sama. Sebenarnya emang nggak jauh beda sih gitu untuk tantangan. Mungkin di sekolah saya faktor eksternal ya, saya ungkapkan dari eksternal dulu. Kalau di sekolah saya mungkin terbatas untuk jaringan internet. Jadi kalau untuk menerapkan pembelajaran yang langsung interaktif online gitu, saya agak kesulitan gitu. Pasti akan memakan waktu yang banyak, lama, karena yang namanya jaringan internet itu kita nggak bisa prediksi hari ini bagus apa hari ini tidak bagus. Jadi untuk menerapkan interaktif online itu saya belum bisa lah gitu Bu Haji. Pernah mencoba dan itu akhirnya berhenti di tengah jalan karena tidak bisa lanjut gitu tuh, terkendala jaringan itu sendiri. Iya, betul. Kemudian yang kedua, kebetulan ruang kelas saya itu dibatasi sama rolling gitu. Jadi suara dari kelas sebelah itu mantul ke dalam ruang kelas saya. Minta solusi ini gimana nih baiknya supaya tidak masuk ke dalam rekaman video saya. Alhamdulillah bisa tertangani dengan dibantu guru kelas sebelah itu legowo, membawa anak muridnya keluar dulu deh, belajar di luar nggak apa-apa gitu di perpustakaan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Yang awalnya dikhawatirkan harus hilang gitu, bisa dikondisikan lah anak-anak di luar dulu. Kemudian dari internalnya saya kemarin itu untuk pembuatan best practice itu banyak sekali kebingungan karena ya emang walaupun sudah pernah ya ada hal-hal yang miss gitu. Ini dipakai nggak ya? Ini harus dipakai nggak, ini apa yang itu gitu tuh. Kemudian banyak sekali teori-teori pembelajaran yang saya lupa gitu. Ini yang mana nih? Yang benar itu pendapat siapa gitu? Yang mendekati kebenaran lah istilahnya gitu kan. Teorinya dari bapak siapa tuh? Dari ibu siapa gitu. Banyak hal-hal yang kayak gitu sih Bu Haji. Kemudian pelaksanaan peer teaching itu pengelolaan waktu saya sangat jelek. Keasikan sendiri sampai waktu
waktunya los gitu, lewat gitu aja gitu. Harusnya kan timingnya itu diatur lagi sedemikian rupa gitu. Walaupun sudah latihan di rumah, ternyata ya los juga pas pelaksanaan mah gitu. Harusnya bisa lebih waspada lagi gitu. Kemudian masalah daya dukung saya pribadi ya. Banyak hal-hal yang harus saya banyak belajar sih dari penggunaan media pembelajaran yang interaktif menggunakan internet itu. Banyak sekali yang belum saya bisa, banyak sekali belum yang saya ketahui gitu. Karena mungkin kurangnya saya mencari informasi gitu, terbatas keasikan berada di zona nyaman ya Bu Haji. Di sana itu saya tuh nyaman, saking nyamannya jadi males mengembangkan diri gitu. Ketika ada hal ini, kelabakan sendiri akhirnya. Belajarnya itu benar-benar harus yang ekstra cepat, harus ekstra paham cepat gitu. Pokoknya harus bisa nih, segini nih gitu. Mencukupi minimal tercukupilah kebutuhan untuk lomba ini. Selebihnya alhamdulillah bisa tertangani sih, walaupun mungkin memang awalnya menjadi tantangan. Pada saat video-video pembelajaran karena saya buat sendiri ya dari awal sampai akhir, saya minta waktu sehari waktu itu izin dari sekolah menuntaskan video ini mau nggak mau karena di sekolah tidak bisa, nggak ada jaringan internet, saya tidak bisa membawa ke sekolah pekerjaan ini, sama sekali nggak bisa. Jadi saya izin dengan berkata jujur, Pak, saya izin hari ini tidak bisa ke sekolah untuk menyelesaikan editing video saya karena nggak bisa secara offline, saya ngeditnya online, Pak. Oh iya udah, lanjutkan, selesaikan, semoga berhasil. Ya alhamdulillah sih semuanya bisa tertangani dengan baik. Mungkin itu saja Wow, yang bisa saya sampaikan. luar biasa ya pemaparan Bu Elis. Maaf ya, Ya, Ibu ada yang azan. ya. Kita rehat dulu ya sambil minum dulu. Jadi luar biasa ya ininya. Ya, baik. Iya, baik Ibu-ibu. Kita lanjutkan ya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Agnes sama Bu Elis ya. Kalau Bu Elis lebih kepada sisi lingkungan sekolah ya, yang tidak bisa mengakses pembelajaran secara daring. Memang betul kita sebagai guru ya, walaupun kita sudah zamannya berbasis IT online, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan kondisi di sekitar sekolah, terutama peserta didik. Ketika kita mau melakukan pembelajaran yang berbasis IT, tentunya kan didukung ya dengan sarana yang harus disiapkan. Nggak apa-apa, tapi kan yang tahu ibu-ibu nih, kalau saya kan nggak tahu. Mungkin bisa dibedakan antara lingkungan dari Sentul 4, Geraha sama Cilebu itu kan tidak sama. Nggak apa-apa. Ini juga bisa dijadikan sebagai referensi guru lainnya juga. Tidak harus memastikan bahwa pembelajarannya harus berbasis IT. Yang dimaksud berbasis IT itu tidak hanya kita mengajarkan semuanya yang berbasis online, tidak. Guru menggunakan PPT, PowerPoint, menampilkan di depan itu sudah berbasis IT. Guru tidak melakukan metode ceramah itu sudah berbasis IT. Yang terpenting semuanya itu secara keseluruhan kita kemas. Yang namanya guru melakukan pembelajaran yang berdampak pada murid ya, terutama pembelajaran berdiferensiasi ataupun yang berbasis IT itu bagaimana. Nggak ada sinyal, nge-lag. Ini nge-freeze ya. Iya Bu Haji.
gitu untuk pelajaran. Kita dengarkan kalau di Geraha Cisaid ini gimana untuk Baik, tantangan. Bu Haji mohon izin kalau kaitan dengan tadi Bu Elis, kaitan jaringan internet, kalau untuk Geraha, kalau untuk secara sinyal memang sampai gitu ya ke kelas saya. Kaitan permasalahannya kalau Bu Elis itu tadi kaitan sebelahnya ada rolling door, kalau saya di apit tengah-tengah itu adalah cross rolling door, Bu. Jadi betul-betul saya mendapat banyak sumbangsi noise dari depan dari belakang. Kelas-kelas depan belakang itu memang berkontribusi noise karena sudah pernah melalui perekaman sebelumnya tapi untuk kegiatan yang lain dan itu memang terdengar sekali noise-nya. Alhamdulillah waktu itu konsultasi ke Ibu Kepala Sekolah, Bu bagaimana ya Bu ini kaitan dengan anak-anak pembelajarannya harus seperti apa karena memang kondisinya tidak bisa ketika 3 kelas disatukan dalam tempat yang sama gitu. Jadi waktu itu Bu Kepala Sekolah menginstruksikan kepada guru kelas di depan dan di belakang kelas di mana kelasnya diapit itu untuk mencoba belajar dialihkan sementara dulu gitu ke musola dan ke perpustakaan karena untuk kegiatan itu tadi gitu Bu. Dan memang seperti yang sudah disampaikan Bu Kepala, alhamdulillah sudah berjalan seperti itu. Ya, tantangan yang selanjutnya adalah perihal editing video gitu Bu. Kaitan dengan editing video ini, saya mengalami pertamanya itu adalah gagal render. Karena pada saat di rendering, video yang sudah di-cut, dipotong, disesuaikan dengan sejumlah sintak dari awal sampai akhir itu, ada beberapa yang jadi miss gitu, malah jadi error, malah ada semua, itu malah jadi crack, malah tidak bisa timbul apa-apa, kecuali gambarnya itu pecah gitu. Pokoknya benar-benar gagal render. Jadi waktu itu di jam kurang lebih sore sampai jam 10, tapi saya harus mengulang kembali di jam 10 sampai selesai render itu hampir di tengah malam waktu itu. Jadi saya juga kirim ke Padwi, Padwi langsung proses lagi. Akhirnya alhamdulillah bisa meskipun memang kaitannya itu tadi tantangannya adalah kaitan kelas yang berada di rolling door diapit di tengah ruang. Yang kedua tentang kaitan editing video yang harus mengulang untuk kedua kalinya karena adanya kerusakan di rendering pertama. Mungkin itu Bu Haji. Terus Bu, sudah? Kurang lebih itu sama satu lagi Bu, tantangan yang dihadapi adalah terakhir itu bagaimana menyesuaikan dalam satu waktu kaitan pengetahuan, informasi, kesiapan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan lomba jadi satu waktu secara utuh, secara cepat itu tadi. Karena selain daripada memvalidasi informasi, khawatir miskonsepsi, itu juga yang harus dihadapi. Jadi banyak yang harus digerakkan dalam secara bersamaan waktu itu. Jadi harus benar-benar ekstra dan mengambil waktu-waktu tertentu kaitan dengan bisa jadi di waktu jam-jam istirahat, tapi alhamdulillah masih tempat tidur. Mungkin kalau Bu Agnes berkorban di ini kali Bu ya. Waktu. Iya, di waktunya. Tapi ya maksudnya karena memang kaitan Betul. atribut evaluasi terkait best practice, peer teaching, dan video ini kan jadi satu kesatuan, tapi sudah nyebur dilalui. Jadi insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan jadi pengalaman yang menyenangkan seperti itu Bu Haji. Tantangannya kami seperti itu kurang lebih Bu Haji. Oke, terima kasih. Ternyata luar biasa ya tantangannya Bu Vina. Bukan terjadi masalah internet aja ya, karena memang saya juga melihat, bahkan saya juga sekarang menikmati nih fasilitas di Geraha. Ya tidak apa-apa Bu Vina, kalaupun itu misalkan ini terjadi setiap hari, gunakan. Kalau saya tidak salah kemarin Bu Agnes menceritakan, Bu Haji saya mau nggak bisa kalau ngajar nggak pakai wireless. Itu menjadi salah satu referensi juga. Tapi itu dikembalikan lagi ya kepada Bu Vina dan warga sekolah. Jika itu tidak mengganggu, silahkan dipakai. Tapi kalau misalkan Bu Vina masih bertahan dengan suara ekstranya, silahkan, tidak apa-apa. Yang terpenting begini, ketika kita mau melakukan pembelajaran, kita harus melihat kondisi di sekitar kita. Jangan sampai kita ngenak-ngenak gitu ya. Ngenak-ngenak apa sih bahasanya ya? Karena saya memang pengen maksimal gitu. Saya menggunakan audio visual yang wow, ternyata kelas sebelah
Wih, suara apa sih gitu, saya juga lagi ngajar, jangan sampai seperti itu. Jadi komunikasikan lagi ketika ibu-ibu mengalami kendala, salah satunya di kondisi kelas. Karena kondisi kelas itu kita tidak bisa ya meminimalisir gitu ya. Kalau misalkan internet kita bisa, kalau misalkan sekolah ini belum mempunyai internet, kita bisa langsung daftar. Misalkan kalau sekolah ini membutuhkan apa jaringan apa namanya Router. ya sarana seperti lampu, meja, papan tulis gitu, kita bisa membeli. Nah, ketika sudah dihadapkan dengan kondisi kelas yang sudah rolling door, di mana itu akan menimbulkan sahut menyahut, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya sendiri juga tidak memberikan instruksi yang baik gitu ya terkait masalah yang dihadapi Bu Vina sama Bu Elis gitu ya. Tapi yang jelas begini, ketika kita melakukan itu, apakah siswa itu mengalami kendala? Tidak. Jika tidak, kita lanjut aja. Dengan catatan paling suara kita yang habis gitu ya. Ataupun setelah selesai pembelajaran, kita ekstra luar biasa. Yang biasanya minum 1 gelas, mungkin 1,5 gelas. Atau biasanya di tengah-tengah, karena suaranya ya luar biasa kan, 30 anak, kelasnya yang tengah-tengah ada rolling door, jadi harus diulang gitu, karena supaya maksimal dalam menjelaskan materi itu tidak apa-apa. Yang terpenting komunikasikan lagi aja, seperti itu. Nah, baik ibu-ibu hebat, ini kita sudah berada di pertanyaan yang terakhir ya, waktu kita juga udah 1 jam. Jadi harapan ke depan, harapan saja silahkan ungkapkan harapan ke depan jika ibu-ibu terpilih sebagai pemenang lomba gitu ya. Harapan ke depan lah, tidak dinyatakan sebagai pemenang lomba aja, harapan aja. Tidak usah menyebutkan harapan 1, 2, 3, secara keseluruhan aja. Silahkan mulai dari Bu Agnis, harapan. Iya. Mungkin Terima beda kasih. ya. Beda ya, kalau antara visi itu kan keinginan, kalau harapan kan ada ya. Nanti ke depan Bu Haji gitu akan diadakan lagi lombanya gitu, ditambah lagi gitu apa gitu. Namanya juga harapan ke depan. Ya, terima kasih Bu Haji. Alhamdulillah ya kita sudah melewati tahap terakhir ini gitu untuk lomba guru inovatif dan berprestasi di tahun 2023. Yang pertama yang saya ingin ungkapkan adalah kita bersyukur bahwa Keragilan itu kedatangan Bu Haji Maria Ulfa gitu. Saya betul Bu, saya mengapresiasi dan sangat belajar banyak dari Ibu, apalagi kan dengan adanya lomba guru inovatif ini kan, karena saya tahu perjalanan lomba ini kemarin-kemarin tidak ada gitu tuh. Yang seperti ini tuh kan baru pertama kali semenjak Ibu Haji ada, dan tentu membawa dampak yang bisa kita rasakan bersama lah teman-teman juga yang sudah mengikuti lomba. Jadi harapan kedepannya tidak berhenti di tahun ini saja Bu Haji. Tentu ingin ada kelanjutan, karena tidak mungkin guru itu hanya yang dikenal yang inovatif tuh yang 3 orang ini saja gitu. Pengen ada muncul yang guru-guru lain di Kecamatan Keragilan, dan kita yakin guru-guru di Keragilan itu insya Allah semuanya berpotensi ya Bu Haji. Cuma belum muncul aja, belum kelihatan gitu. Saya yakin itu gitu. Iya betul Bu Haji. Saya mengapresiasi dan menyambut positif gitu dengan adanya kegiatan ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya itu akan muncul guru-guru yang mungkin akan lebih hebat, lebih berprestasi, lebih inovatif lagi, yang kita bisa ambil ilmunya gitu. Kita saling sharing, kita saling kolaborasi juga. Dan tentunya ketika kita mendapatkan ini tidak hanya berhenti saat lomba saja. Tentu saat kembali lagi ke sekolah, kembali lagi saat beraktivitas, menghadapi siswa, ingat tujuan kita adalah memuliakan siswa. Maka yang harus dilakukan adalah ya kita harus menjadi guru yang baik dulu, guru yang mau lebih capek, lebih katakanlah punya banyak pemikiran, punya banyak inovasi, punya banyak kreativitas, bagaimana caranya membuat siswa ini mempunyai
harapan-harapan yang kita tuju gitu, menuju ke situ. Jadi kita harus ada yang itu tadi perencanaan, kemudian dalam pelaksanaannya kita evaluasi, kemudian nanti pas setelah dievaluasi bagaimana, ada nggak masalah yang kita temukan, itu kita kan bisa sharing. Kebetulan di Sentul 4 juga ada Kombel, dan saya juga ingin imbas dari guru inovatif, ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini bersama Bu Haji dan teman-teman juga saya ingin imbaskan ke internal dulu, ke sekolah gitu, ke Kombel Sentul 4. Kemarin namanya B3 Bu Haji. Mungkin Bu Haji sudah tahu, jadi itu salah satu harapan yang ingin saya lakukan gitu ke depannya. Tentu ingin Keragilan juga maju Bu Haji, tidak hanya sampai di sini saja perjuangan guru-guru untuk membuat siswa-siswa kita masih secara akademik gitu tuh, dan keterampilannya juga otomatis harus ditingkatkan lah. Dari gurunya, insya Allah kalau semaju, insya Allah siswanya juga yang seperti Haji bilang, insya Allah gitu, kalau gurunya baik, siswanya insya Allah juga baik. Ini harapannya. Terima kasih Bu Agnes, bisa aja. Sebetulnya siapa? Iya betul Bu Haji, dari hati itu Bu Haji. Ya, tidak apa-apa. Tadi saya sudah sampaikan ya, karena memang ini murni pure gitu ya pengalaman yang sudah saya lakukan, dan ketika saya diamanahi dengan jabatan baru sebagai seorang pengawas yang memang tugasnya bukan hanya mengawasi aja tapi mengajak gitu ya, kolaborasi bersama gitu. Jadi jangan dilihat saya ini sebagai seorang pengawas kan, kadang ada yang segan gitu ya. Saya sih inginnya guru-guru Keragilan itu semuanya maju, ingin belajar bersama, itu aja sih. Kalau udah mau berkolaborasi, belajar bersama, insya Allah gitu. Tapi kalau yang pertama dengan kedatangan saya sudah takut, sudah tidak mau gitu itu. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih Bu Elis, mudah-mudahan harapannya terwujud ya. Amin. Mari kita dengarkan harapan dari Bu Elis. Apa nih gitu yang diinginkan. Terima kasih Bu Haji sebelumnya. Memang benar sih Bu Haji yang dikatakan Agnes, kita udah lama ya Nis ya di Keragilan gitu. Sejauh ini memang ketika bawahan itu kan gimana pimpinannya ya. Kalau pimpinannya banyak bergerak, otomatis bawahannya juga gerak-gerak. Gerak ke arah yang lebih positif. Bergerak malah. Bergerak ke arah yang lebih baik, bergerak ke arah yang lebih positif. Mungkin dari hal ini kita itu bisa dijadikan sebagai label agent of change lah gitu, kerennya dilabeli seperti itu, karena kita kan pertama ya, kita ini kan pertama ya untuk lomba yang keren inilah. Kalau menurut saya Bu keren ini, keren gitu, gak nyangka aja saya bisa jadi bagian dari kekerenan ini. Menjadi agent of change-nya Keragilan gitu. Semoga gitu ke depannya menjadi motivasi buat teman-teman kita bahwa latar belakang itu tidak menjamin menjadi guru yang baik, tapi ketika mau belajar dengan baik, semuanya bisa menjadi guru yang lebih baik dan sangat baik. Harapan selanjutnya supaya semua bisa merasakan akan lebih baik jika tidak terbatas hanya untuk kelas saja lomba ini diikuti. Itu bisa juga kan Bu Haji, guru mapel kan mereka juga sama guru gitu tuh. Mereka juga sama guru, berhak kok mengembangkan diri, mengembangkan potensi mereka gitu. Jadi tidak ada perasaan diskriminasi. Itu mah untuk guru kelas saja gitu kan. Guru mapel mah tidak ada apa-apanya gitu. Karena sering saya dengar seperti itu. Gitu. Seperti ada batas lah untuk pengembangan diri. Padahal sebenarnya kan tidak, semua itu berhak. Semua boleh gitu kan. Mungkin seperti itu lagi, mungkin jadi evaluasi buat kita semua lah. Semua boleh mengikuti, yang penting dia adalah guru gitu kan gitu. Karena ini judulnya lomba inovasi guru gitu tuh. Tidak terbatas hanya sebatas guru kelas saja. Semoga saja harapannya ke depan setelah kegiatan ini berakhir, tapi tidak berakhir sampai di sini saja. Ada keberlanjutannya dari kita yang sendiri, ada gerakan
mungkin dari pimpinan-pimpinan atasnya ada perubahan lah gitu. Menyikapi ini semua bukan sebagai ajang kompetisi ya, tapi pengembangan kompetensi gitu. Tidak mengedepankan ego masing-masing gitu, tapi bersama-sama berkolaborasi. Yuk kita kembangkan anak-anak kita, guru-guru kita supaya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Dan untuk kita sendiri, jangan pernah berpikir kita itu lawan, tapi kita itu kawan pokoknya. Mindset itu harus tertanam seperti itu, karena dengan begitu kita akan lebih mudah untuk belajar gitu. Semoga hal ini bisa menular juga ke yang lain, bahwa ketika kita mengikuti berbagai macam kegiatan itu, ini bukan persaingan, tapi ini bersamaan kita gitu, memajukan anak-anak didik kita gitu, secara umumnya mungkin nasional ya, memajukan pendidikan nasional gitu, khususnya minimal yang di kelas kita lah aja dulu. Ketika anak itu kan mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, dengan asik, betah di kelas, itu saya rasa salah satu pencapaian yang luar biasa kita sebagai guru. Entah nantinya anak itu berprestasi atau tidak, ketika mereka senang berada di kelas, senang bersama kita, itu udah pencapaian luar biasa buat saya pribadi itu sih, Bu Haji. Mudah-mudahan kedepannya saya juga tidak malas gitu, tidak malas untuk belajar lagi, untuk mencari tahu lagi tentang teknologi-teknologi yang tepat untuk dikembangkan di kelas maupun di luar kelas. Dan untuk ilmu-ilmu yang sedikit ini yang saya dapat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di sekolah atau mungkin buat teman-teman di keadilan pada umumnya. Itu saja yang bisa saya ucapkan, Bu Haji. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih atas kata-kata agent of Change. Keragilan. Jadi dijadikan sebagai ini ya, Agen pembaharu. ajang perubahan ya, pembaharu. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas harapan kita sih itu ya, Bu Eli, Bu Agnis, Bu Vina. Jadi kita di sini bukan mencari siapa yang terbaik, tapi dicari siapa yang mau berbuat baik. Salah satunya mau mengikuti lomba ini. Karena saya yakin ketika ibu-ibu ditunjuk mewakili sekolahnya, rantingnya, itu banyak kerayuan. Kerayuan itu dari kepala sekolahnya, gurunya, bahkan dari rantingnya. Ayo sih. Berarti ibu-ibu sangat luar biasa ya. Sangat beruntung gitu ketika dihadapkan terpilih menjadi salah satu perwakilan dari ranting. Yang ke depan nanti ini juga dijadikan sebagai masukan ya, tidak hanya guru kelas, guru mapel, PJOK. Dan kemarin kalau pengen tahu, itu banyak yang SMS, Bu Haji kenapa sih nggak semua kelas, nggak semua sekolah, kita 32 sekolah, kita pengawas 3. 6 ranting aja kita menghasilkan guru yang benar-benar mengikuti lomba yang berkualitas, itu aja kan memakan waktu. Kayak besok ini kan sudah mulai diumumkan, kita masih sibuk melakukan wawancara. Tapi tidak apa-apa, nanti ke depan mudah-mudahan bisa ada ya. Ini tersendiri lombanya Bu Elis. Harapannya jadi nanti kita akan berkoordinasi, mudah-mudahan pendais Kecamatan Keragilan nanti bisa diajak kerjasama, tidak hanya karena memang kapasitasnya guru agama, walaupun saya ya harus semua gitu ya, tapi memang di sini kan ada Bapak Pendais, Ibu Pengawas gitu ya, yang ada langsung gitu di Kecamatan Keragilan. Jadi enaknya nanti kita bekerja sama, kolaborasi, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan nanti guru PJOK, berarti ini dari bidangnya nanti bisa menghadirkan nanti juri siapa gitu. Cuma nanti kita dipikirkan lagi waktunya, apakah nanti keburu atau tidak. Apa pelaksanaannya nanti sesuai ranting apa tidak gitu. Nanti buat dijadikan sebagai bahan tahun depan pelaksanaan lomba. Mudah-mudahan sih kita semuanya sehat ya, panjang umur, dipertemukan kembali. Amin. Oke, terima kasih. Ada Bu Vina ya. Bu Vina, silakan. Harapan Bu Vina nih dari kegiatan mengikuti lomba.
Kedepannya apa harapannya? Kalau Bu Vina ini baru ya di Keragilan? Dari 2014, Bu. Oh, sudah lama. Silahkan Bu Vina. Baik, kalau yang saya harapkan Bu ya terkait harapan setelah kegiatan implementasi guru inovatif ini adalah yang pertama bagaimana memotivasi teman-teman rekan-rekan guru yang lainnya, terutama di daerah saya terlebih dahulu untuk betul-betul menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bukan ketika anget-anget momentum ini saja gitu Bu. Jadi pelan-pelan karena kan yang fasilitas yang bisa realisasi yang betul-betul bisa diterapkan itu adalah bagaimana menerapkan real pelan-pelan terlebih dahulu sebelum akhirnya keseluruhan secara kompak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks yang berkepanjangan seperti itu, Bu. Karena bagaimana mereka mau tertarik sementara tidak ada role model yang bisa mereka apa ya ibaratnya percaya kayak mereka jadi text action realnya tuh mereka harus seperti apa gitu. Jadi kaitan dengan perkumpulan dari guru-guru inovatif ini, alhamdulillah semuanya Keragilan itu sudah memiliki rekanan yang bisa saling di-sharing gitu, saya Ya. bisa sangat menanyakan amat banyak belajar dari Bu Agnes dan Bu Elis gitu. Jadi saya nggak dan terutama dari Ibu juga. Jadi saya tidak kehilangan induk gitu Bu. Jadi kayak kemana ini harus apa gitu. Jadi mudah-mudahan dari titik-titik yang ada terlebih dahulu di pucuk ini bisa menjadi orang-orang yang mengajak di bawahnya untuk ayo bareng-bareng, ini gampang, ini mudah, kalau mereka menerima dulu, insya Allah semua jalan. Tapi kalau mereka antipati, ya mohon maaf karena ada sebagian orang yang berpendapat, sih apa sih KM teknologi ribu gitu karena kan ada yang bilang ada di TikTok itu kayak ibaratnya kayak apa ya anekdot lah guru pada saat K13 dan pada saat di KM ada yang membawa sound besar ada yang membawa segala tetek bengek untuk yang katanya inovasi dan hari ini merupakan titik utama bahwa memang diferensiasi itu mudah inovasi itu bisa mudah dari yang terkecil jadi dari sendiri dimulai dari diri sendiri menggerakkan diri sendiri, baru insya Allah mudah-mudahan menjadi motivasi bagi yang lainnya. Terima kasih Bu, kurang lebih itu. Oke, terima kasih kepada Bu Vina yang sudah memberikan apa tadi ya harapannya sangat luar biasa sekali. Sebetulnya akhir dari kegiatan sesi wawancara ini sebetulnya bukan mencari siapa yang memberikan penguatan yang lebih baik, tapi saya mau menggali tentang harapan ibu-ibu ketika nanti sudah dinyatakan sebagai guru inovatif yang sesungguhnya. Bukan dilihat dari juaranya, tapi sebagai role model yang tadi dijelaskan oleh Bu Vina ya. Jadi model itu kan memang harus betul-betul ya, tidak hanya sebagai disebut sebagai seorang sang juara, tapi juga harus yang betul-betul bisa mengimplementasikan gitu. Nggak apa-apa Bu Vina, kita banyak melihat berita-berita di medsos memang ya. Ketika guru Kurtilas 2017 guru adem ayem hanya mengabsen, hanya membawa buku absensi. Ketika guru 2013 guru sudah membawa RPP setumpuk. Dan ketika menjadi guru kurikulum merdeka itu sudah ada yang membawa sound system, laptop, itu nggak apa-apa. Apapun itu bentuk perubahannya kita ikutin saja. Yang terpenting kita harus bisa merubah mindset dengan sesuai perkembangan zaman karena memang tuntutan zaman seperti itu. Kita tidak bisa mengajarkan anak siswa dengan yang seperti kemarin karena memang bukan zamannya ya. Tapi kita harus melihat kondisi kita ketika ada guru yang maaf ya sudah mau pensiun, sepertinya kita juga harus kalau kita mau berbagi gitu nggak apa-apa, kita apresiasi aja gitu, syukur-syukur karena dia masih rajin gitu ya, mau gitu kan. Kadang ada yang suka izin males, yang notabene sebentar lagi sebulan lagi mau pensiun ini gitu enggak. Tapi nggak apa-apa, pelaksanaan apapun itu yang disebut guru apapun itu kita ikutin saja. Yang terpenting kita jangan sama dengan yang ada di TikTok. Mari
mari kita jadikan sebagai pembelajaran ya ketika kita melihat apa model yang tadi ada di medsos itu. Apakah benar gitu? Kita tunjukkan dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh kita. Tidak apa-apa. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan itu kan mendapatkan pahala ya, dan memang dianjurkan. Nggak apa-apa kita disebut sebagai guru yang apalah itulah, nggak apa-apa. Saya juga dulu kayak gitu. Bahkan saya pernah dicap guru dari kampung karena memang murni ya, sekolah saya yang dulu itu benar-benar di kampung kan gitu. Ketika datang ke sekolah SD 3 yang memang benar-benar yang ada di kota, siswanya 900 waktu itu. Yang dimana dituntut waktu itu memang wali muridnya kritis. Dan ketika wali murid kritis, masa iya pembelajaran saya sama aja gitu ya. Tapi kan tidak berhenti di sini gitu. Kita juga harus mengimbangi dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu, kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita bisa bertanya. Seperti tadi yang dijelaskan baik Bu Agnis, Bu Elis, Bu Pina ya. Kalau Bu Pina kan editing video dengan Pak siapa tadi? Pak Andi. Kalau Bu Elis sama kepala sekolahnya, Bu Agnis bertanya, nggak apa-apa. Semua bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Sumber belajar itu kan bukan hanya dari buku saja. Semua bisa dijadikan sebagai sumber. Suami juga kita bisa dijadikan sebagai sumber. Dulu kalau ibu-ibu pengen tahu, saya membuat editing video berbagai macam karakter, itu salah satunya ada peran suami di belakang. Karena saya salah satunya gini ya, saya tidak mau membebani teman saya. Bukan saya pelit waktu itu, karena memang saya memang kalau mau melakukan apa itu waktunya pulang sekolah. Jadi ketika pulang sekolah kan teman-teman udah pulang. Dan disitulah peran suami yang membantu. Jadi kalau dulu ya mungkin dilihat video pembelajarannya banyak gitu ya, salah satunya. Terutama bukan yang mengediting video ya, jelas ya. Kalau yang editing video itu saya. Tapi memang kalau untuk bantuan suami untuk merekod ya, itu suami salah satunya. Dari mulai penyiapan bahan gitu. Itu juga harus didasari. Yang terpenting begini, kita bisa mengimbangi kemampuan yang kita miliki dan bisa kita kolaborasi ya. Kolaborasi itu artinya kita bisa melihat lingkungan sekitar. Jangan sampai kemampuan yang kita miliki kita tidak bisa melihat lingkungan sekitar. Misalkan begini, ada guru yang tidak mendukung, ya udah nggak apa-apa, ibu jalan aja. Nah, ajak gandeng lain guru yang mau. Jadi jangan sampai kemampuan ibu itu berhenti. Ya, Bu Agnis, Bu Elis, Bu Firna, nggak apa-apa. Di sekolah itu kan bukan hanya guru yang mau bisa diajak kerjasama atau mau maju bersama. Masih ada banyak guru yang lain. Kalau Bu Firna keberatan di Geraha, lari ke Keragilan 1, lari lagi. Tapi kan tidak begitu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan saya yakin guru-guru di Kecamatan Keragilan mau berbagi informasi dan tidak pelit ilmu yang sudah didapat ya. Nggak apa-apa, kita semuanya berproses. Harapan saya dari kegiatan lomba guru inovatif ini, ibu-ibu termotivasi kembali ya, terutama dalam hal meningkatkan pembelajaran yang berdampak pada murid. Karena memang tujuan dari pembelajaran diferensiasi itu adalah anak-anak bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, tentunya dengan fasilitas yang ibu-ibu bisa berikan. Jangan sampai di pembelajaran berdiferensiasi ini anak-anak tidak mendapatkan minat belajarnya sesuai yang tadi diharapkan. Tentunya dengan daya dukung sarana prasarana sekolah yang harus disiapkan. Kalau di sekolah tidak ada sarana prasarana, kita jangan memaksakan ya. Karena di pembuatan kalau kita tidak tahu ya, identifikasi masalah di PPG ya Bu Elis ya sama Bu Agnis. Itu kalau yang masalah sarpras itu bukan urusan guru. Di luar itu. Yang urusan guru itu tentang pembelajaran, gimana caranya pembelajaran itu supaya meningkat, dan ini jadikan sebagai penyakit. Nah, penyakit ini kita harus obati. Kalau ibu guru tugasnya memikirkan bagaimana kelas ini supaya rapi, temboknya harus di tembok. Itu bukan urusan guru, itu urusannya kepala sekolah, komite, urusannya. Karena dosen saya pernah mengatakan seperti itu.
Ya walaupun ini tugas dan tanggung jawab kita juga ada. Masa iya gitu, ada yang jendelanya ngewel gitu ya, mau roboh gitu, kita diam aja, tidak. Tapi memang kapasitas guru itu terbatas di situ ya, terkait masalah sarpras. Jadi bukan kapasitas kita dalam meningkatkan supaya sarpras itu terpenuhi. Itu tugasnya sekolah, salah satunya pihak yang berwajib. Kalau guru mah udah deh, masalah pembelajaran aja, nggak usah pusing-pusing, nggak usah mikirin sekolah biar bagus ataupun itu mah nanti ada tim manajemen pengelola BOS. Kalau bisa diajak kerjasama, kalau nggak bisa ya jangan memaksakan, karena memang itu juga membutuhkan anggaran yang luar biasa. Karena kita ketahui ya, anggaran BOS itu kan sudah ada peruntukannya dan sudah ada koring-koringnya. Seperti itu. Tetap semangat, selamat sekali lagi buat guru-guru hebat. Apapun hasilnya yang diumumkan besok, ibu-ibu adalah yang terpilih. Untuk siapapun yang menjadi pemenang, juara 1, 2, dan 3, tidak masalah. Yang terpenting Bapak Ibu sudah menjadi juara. Juara di hati ibu-ibu dan saya dan juga semuanya. Akhir kata dari saya ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, sehingga nanti di tahun-tahun berikutnya bisa mengikuti tidak hanya lomba guru inovatif, tapi banyak lomba-lomba yang menghasilkan dampak yang luar biasa, khususnya di dunia pendidikan. Tentu saja. Sebentar lagi akan memasuki lomba FLSN, silahkan ibu-ibu kembangkan bagaimana cara menghasilkan murid yang berkualitas sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki. Ya, itu saja ya dari kami selaku tim juri mewakili Pamuklas dan Ibu Ajasri. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita tidak boleh ya. Siapa dong? Ini ini mau Di-screenshot. sesi foto ya. Berarti Bu Elis punten mungkin di stop dulu kali share screen-nya ya. Oke, siap. Mari kita berfoto. Oke, siap. Ada Bu Elis yang screenshot. Boleh. Siap. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Sendirian. Gak bisa Bu, tangan saya screenshot. Tangannya hilang. Tangannya hilang. Nggak boleh begini ya, aduh. Ya, Juga 1, begitu nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah gini aja. 1, 2, 3. Udah. Lagi. Oke. 1. Atur nuhun Bu Haji, teman-teman Nuhun Besti. Bu Haji. Sehat selalu, sampai ketemu besok. Ya. Ya, mohon izin ya ibu-ibu karena sudah sore, saya juga kan harus berpamitan. Ini masih di Geraha. Wah, Ya. Ya. Assalamualaikum Ya. Bu Haji, Besti. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. salam. Izin ya. Salam.